Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai sahabat sejati dalam kubur. Dalam kesempatan ini kita akan membincangkan setiap orang akan merasakan kematian. Tiada seorang pun manusia yang akan kekal abadi di muka bumi ini. Semuanya akan merasakan kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat ke-21, surat Al-Anbiya ayat 35. Yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksudnya setiap manusia yang berjiwa akan merasakan setiap manusia yang berjiwa akan merasakan kematian. Dalam kematian ada rasa sakit. Setiap manusia akan merasakan kematian, merasakan sakitnya ruh berpisah dari badan. Telah diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada rasa sakit. Hadis Al-Bukhari nomor 6510. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kewafatannya. Sesungguhnya di hadapan Rasulullah SAW ada satu bekas berisi air. Baginda memasukkan kedua-dua tangannya ke dalam air tersebut. Lalu baginda mengusap wajahnya dengan kedua-dua tangannya sambil bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada rasa sakit. Kemudian baginda mengangkat tangannya sambil bersabda, Firrafiqil a'la, dengan sahabat yang tertinggi, sehingga baginda wafat dan tangan baginda jatuh ke bawah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kemudian baginda membasuh wajahnya dengan air. Kemudian baginda mengucapkan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku atas kesengsaraan mati atau rasa sakit kematian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 978, hadis hasan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kemudian baginda membasuh wajahnya dengan air. Kemudian baginda mengucapkan, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Maksudnya, ya Allah, tolonglah aku atas rasa sakitnya kematian. Hadis Ibnu Majah nomor 1623, hadis hasan.
Al-Qutubi dalam tafsirnya mengatakan, sesungguhnya bagi kematian manusia itu ada punca dan tanda-tanda. Sebagian dari tanda-tanda kematian seorang mukmin adalah keluar keringat di dahinya. An-Nasai telah meriwayatkan hadis dari Buraidah. Beliau mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'minu yamutu bi araqil jabin. Maksudnya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu mati dengan keluar keringat di dahinya. Hadis An-Nasai nomor 1829. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 982 dan Ibnu Majah nomor 1452. Hadis inilah hadis sahih. Selanjutnya, mentakwilkan kalimat tauhid bagi orang menjelang kematiannya. Setiap orang tidak akan bergembira dengan kematian seseorang, dan rasa sakit kematian itu tidak akan zahir atau tidak akan terlihat dari seseorang yang mati. Ini adalah rahasia Allah. Apabila waktu kematian itu hadir bagi seseorang, maka hendaklah seseorang kerabat dekat atau orang yang tersayang dengan orang yang menjelang kematian tersebut mentalkinkannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya akhir perkataannya di dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Perkara mentalkinkan dilakukan dengan tidak berulang-ulang, supaya orang yang akan mati tersebut tidak bosan atau tidak suka dengan perkara berulang. Perkara talqin ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Maksudnya, talqinkanlah oleh kamu orang yang menjelang kematiannya dengan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. Hadis Muslim nomor 916 dan 917. Dalam syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Iyad dan An-Nawawi, perintah talqin ini adalah perintah sunat berdasarkan hadis ini. Ulama telah berijma' untuk mentalkinkan hanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang telah disebutkan. Ulama tidak menyukai untuk mentalkinkan lebih dari kalimat tauhid. Oleh karena itu, janganlah kita pandai-pandai mentalkinkan dengan kalimat yang lain. Ulama juga tidak menyukai untuk melakukan talqin berulang-ulang. Perkara ini supaya orang yang menjelang mati tidak bosan karena dia tengah mengalami kesusahan dan kepayahan dalam menghadapi kematiannya. Perkara talqin berulang boleh menyebabkan orang yang menjelang mati tidak suka dengan perbuatan tersebut, dan dia boleh melafazkan suatu perkataan lain yang tidak layak diucapkan. Apabila orang yang menjelang mati telah mengucap la ilaha illallah satu kali, maka cukuplah perkara mentalkinkan baginya. Jangan mengulang semula talqin baginya, supaya akhir perkataannya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kecuali bahwa orang tersebut yang menjelang mati mengucapkan perkataan yang lain setelah mengucap kalimat tauhid, maka mentalkinkan dilakukan semula. Hadis di atas juga mengandungi perintah supaya hadir kepada orang yang menjelang mati untuk mengingatkannya akan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan bersikap lemah lembutlah kepadanya. Apabila sudah mati, maka tutuplah kedua-dua matanya dan melakukan perkara-perkara fardu kifayah bagi si mati. Sesungguhnya perkara demikian adalah hak-hak bagi seorang muslim atas orang-orang muslim yang lain. Sesiapa yang mati dan akhir perkataannya adalah kalimat tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam al-jannah. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamih
la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksudnya sesiapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia akan masuk ke al-jannah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3116, hadis sahih. Pada saat menjelang kematian seseorang, disukai bagi orang yang hadir untuk membaca surat Yasin. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Maksudnya, bacalah oleh kamu surat Yasin atas seseorang yang menjelang kematiannya dari kamu. Hadis riwayat Abu Daud 3121, hadis dhaif. Apabila kematian itu telah ditakdirkan dan ruh dicabut dari badan seseorang, maka ketika ruh itu dicabut, mata orang tersebut akan mengikuti ke arah mana ruh itu dicabut. Perkara ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh wa ghamadah thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Maksudnya Rasulullah SAW datang kepada Abu Salamah yang telah mati. Sungguh mata Abu Salamah terbuka. Lalu Rasulullah SAW menutupnya. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka mata atau penglihatan akan mengikutinya. Hadis Muslim nomor 920. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Alam taraul insana idza mata syakhasa basaruh. Qalu bala. Qala fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsah. Maksudnya, apakah kamu sekalian mengetahui manusia kalau mati matanya akan terbuka? Sahabat menjawab, iya. Baginda bersabda, perkara demikian itu adalah ketika matanya atau penglihatannya mengikuti nafsunya atau ruhnya. Hadis Muslim 921. Ada beberapa perkara yang dikatakan oleh Iyad mengenai kedua-dua hadis di atas dalam kitabnya Syarah Muslim, yaitu sabda Rasulullah SAW, inna ruha idza qubida tabi'ahur basar, adalah dalil bahwa sesungguhnya kematian itu bukanlah suatu kebinasaan atau akhir manusia yang sempurna, akan tetapi bahwasanya kematian itu adalah perpindahan atau bertukarnya alam bagi ruh manusia. Badan manusia akan binasa tanpa adanya ruh. Manakala sabda Rasulullah SAW, yatba'u basaruhu nafsah, adalah hujjah bagi orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya ruh dan nafsu adalah bermakna satu atau mempunyai makna yang sama. Menutup kedua-dua mata orang yang mati adalah perbuatan sunnah yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW. Umat Islam telah beramal dengan perkara tersebut secara menyeluruh dimanapun mereka berada. Dengan menutup kedua-dua mata mayit, wajah mayit akan terlihat lebih baik dan akan menutup perubahan yang terlihat pada kedua-dua matanya. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Sebagai penutup, setiap manusia akan merasakan kematian, merasakan sakitnya ruh berpisah dari badan. Apabila waktu kematian itu hadir bagi seseorang, maka hendaklah seorang kerabat dekat atau orang yang tersayang dengan orang yang menjelang kematian tersebut mentalkinkannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, supaya akhir perkataannya di dunia ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Bersikap lemah lembut kepadanya, menutup kedua-dua matanya apabila sudah mati, dan melakukan perkara-perkara fardu kifayah bagi si mati. Sesungguhnya perkara demikian adalah hak-hak bagi seorang muslim atas orang-orang muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya atau yang lainnya. Dan jangan lupa pula share video ini untuk kebaikan bersama dan untuk menyebarluaskan kebenaran. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.